Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang luar biasa. Yeay, berjumpa kembali bersama Bu Enggar. Gimana kabarnya hari ini? Dan jangan lupa bahagia. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang IPA dengan materi dampak penggunaan teknologi. Hari ini kita masuk di tema 4, berbagai pekerjaan. Dengan subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Dan subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Adapun KD-nya 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. 2. Siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Di sini ada penerapan teknologi pada pemanfaat sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan. Ibu di sini mau ngasih contoh sama kalian yaitu nelayan. Apa sih pekerjaan nelayan itu? Nah, salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Jadi, pekerjaan seorang nelayan ini adalah mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Teknologi tradisional. Di sini ada gambar jala ataupun jaring. Jala ini terbuat dari bahan serat, tumbuhan, atau hewan. Yang kedua, di sini ada contoh, ada pancing dari bambu, alat pancing. Alat pancing tradisional dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Contoh yang ketiga adalah bubu. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Contoh yang keempat adalah tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Ini tombak ya. Teknologi modern. Di sini ada gambar radar. Radar, alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Ini merupakan teknologi modern. Yang kedua, contohnya adalah ukat. Ukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding jaring tradisional. Di sini ada racun, merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Dan yang terakhir di sini adalah bom, merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Jadi, 4 contoh di sini adalah teknologi modern untuk membantu para nelayan agar mendapatkan ikan yang jauh lebih banyak. Tetapi pasti ada dampaknya. Apa sih dampaknya? Nah, ini kita mempelajari tentang perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nah, yang pertama adalah nelayan tradisional. Perbedaannya,
menggunakan perahu layar, dan menggunakan peralatan tangkap yang sederhana. Terus kalau nelayan modern yaitu menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Dan persamaannya yaitu sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Nah, di sini dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif. Untuk teknologi tradisional ya, yaitu yang pertama tidak merusak ekosistem laut. Bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Kalau teknologi modern, hasil tangkapan nelayan lebih banyak, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Ini dampak positifnya. Sekarang, dampak negatifnya. Untuk teknologi tradisional, dampak negatifnya adalah hasil tangkapannya tuh sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Terus menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan yang sangat sederhana. Terus di sini, teknologi modern dampak negatifnya adalah merusak lingkungan jika menggunakan secara berlebihan. Yang kedua, menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya, contohnya seperti penggunaan bom dan pukat harimau. Bom ikan. Bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Pukat harimau. Pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga adalah tidak menangkap ikan secara besar-besaran, tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun, tidak menggunakan pukat harimau, memperhitungkan daur hidup ikan. Di sini ada dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Ini adalah kita masuk ke subtema 3 ya, yaitu dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Di sini dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan. Nah, contohnya seperti ini. Pembalakan liar ya. Berikut ini beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen. Kedua, suhu bumi semakin meningkat atau biasa yang disebut dengan global warming. 3. Rawan terjadi bencana alam, misalnya banjir atau tanah longsor. Yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Manfaat sumber daya hutan sebagai tempat wisata dan rekreasi, sebagai penghasil oksigen, mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, sebagai habitat berbagai macam hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, sebagai tempat penyimpanan air tanah bagi makhluk hidup. Dampak penebangan hutan. Yang pertama, mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua, menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan.
Yang keempat, menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Yang kelima, mengurangi keanekaragaman hayati di hutan. Jadi, kita harus menjaga kelestarian hutan ya. Cara menjaga kelestarian hutan. Yang pertama, melakukan reboisasi, menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. Ketiga, memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana. Yang keempat, mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Kelima, menebang pohon yang sudah tidak produktif. Hutan banyak memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Kita wajib menjaga kelestarian hutan. Menebang hutan secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan selalu pakai masker ketika kalian berada di luar rumah dan hindari menyentuh mulut dan hidung. Baiklah, hari ini kita telah selesai belajar bersama tentang tentang dampak penggunaan teknologi dan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Kalian sudah ada yang paham? Oh, kalian memang luar biasa, oke? Baiklah, sampai bertemu dan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu ucapkan semangat belajar. Bye.